Sobat DRV, selamat tahun baru. Nggak kerasa ya, kita sudah memasuki tahun 2025 dan sudah melewati 1 tahun di 2024. Nah, kalau tahun baru tuh biasanya identik dengan apa sih? Yes, resolusi. Mungkin banyak nih Sobat DRV di rumah yang sering kali membuat resolusi untuk 1 tahun ke depan setiap kali mengawali sebuah tahun. Nah, di episode Curhat Bareng Indah kali ini, kita akan membahas terkait dengan resolusi, apa sih manfaat dan tujuannya membuat resolusi, serta bagaimana cara membuat resolusi yang baik supaya hal ini bisa dipraktekkan oleh Sobat DRV semua di rumah. Resolusi tahun baru adalah komitmen yang kita buat untuk diri kita sendiri supaya bisa mencapai atau mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik dan lebih positif ke depannya. Awal tahun seringkali diidentikan dengan resolusi tahun baru sebagai bentuk semangat baru dan juga motivasi baru untuk menghadapi berbagai macam aspek di kehidupan selama 1 tahun ke depan. Sebenarnya resolusi ini menjadi hal yang memberikan banyak sekali dampak positif bagi setiap orang yang memiliki resolusi. Seperti diantaranya adalah dengan memiliki resolusi, kita juga jadi punya semangat baru, jadi punya motivasi baru untuk menjalani kehidupan kita yang akan datang. Dengan punya resolusi, kita juga jadi bisa menetapkan target ataupun tujuan-tujuan dalam hidup kita supaya kita tuh nggak menjalani kehidupan dengan ya udah flat-flat aja atau datar-datar aja dan seperti tidak ada semangat untuk mencapai sesuatu. Resolusi juga membantu kita untuk memiliki komitmen dengan diri kita sendiri karena resolusi yang dibuat itu menuntut kita untuk bisa mencapai target ataupun tujuan tertentu sehingga resolusi bisa membantu untuk melatih kemampuan kita berkomitmen, melatih kegigihan kita, serta membuat kita bisa terus memiliki motivasi yang positif. Tapi sering nggak sih Sobat DRV ngerasa kita tuh nyusun resolusi nih udah banyak banget, udah bagus banget, udah niat banget, tapi nggak selalu bisa terrealisasi. Seringkali resolusi yang kita buat di awal tahun terus aja gitu jadi resolusi dan akhirnya kita malah nggak kerasa kalau ternyata kita udah ketemu sama akhir tahun. Bahkan contohnya ada kok beberapa resolusiku juga secara pribadi yang aku buat di awal tahun 2024 tapi sampai sekarang belum juga terrealisasi. Kira-kira sebenarnya kenapa sih? Faktornya sebenarnya ada banyak banget nih Sobat DRV. Mulai dari ya mungkin target dan tujuan kita yang tidak cukup realistis, ataupun motivasi kita yang juga sebenarnya tidak cukup kuat, atau bahkan resolusi kita yang sebenarnya nggak seprioritas itu untuk kita capai. Akhirnya kita ngerasa ya sudah, resolusi ini nggak penting kok, kalaupun tercapai ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Nah, maka dari itu Sobat DRV, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu dan perlu kita susun supaya resolusi yang kita buat di awal tahun ini bisa memberikan manfaat yang positif dan kemudian akan membuat kita termotivasi juga untuk mencapai resolusi tersebut di 1 tahun 2025 ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah refleksi. Yuk mari kita tarik mundur lagi ingatan kita, pengalaman kita di 1 tahun ke belakang. Apa saja yang sudah kita lalui, apa saja keberhasilan yang sudah kita capai, sampai apa saja kesalahan, kegagalan, ataupun hal-hal yang mungkin kita rasa kurang maksimal nih kita lakukan. Karena refleksi ini bisa membantu kita untuk menyusun kira-kira langkah ke depan yang bisa kita lakukan sebenarnya apa. Yang kedua, susunlah target, tujuan, ataupun resolusi yang sifatnya realistis, spesifik, tapi menantang. Pada dasarnya, target ataupun tujuan yang dibuat itu haruslah target dan tujuan yang realistis, tapi menantang. Harus selalu disesuaikan nih, resolusi kita kira-kira realistis nggak ya untuk kita capai, sesuai nggak ya dengan kemampuan kita, sesuai nggak ya dengan sumber daya yang kita miliki, dan cukup menantang nggak ya? Karena kalau resolusi yang kita miliki tidak menantang, kita pasti jadi males-malesan nih Sobat DRV untuk mencapai resolusi tersebut. Karena bagi kita ya udah resolusi ini nggak penting untuk dicapai. Jadi jangan lupa susun resolusi, target ataupun tujuan yang sifatnya realistis dan juga menantang. Tentu saja hal ini harus dilakukan juga atau disusun juga secara spesifik. Jangan membuat resolusi, tujuan ataupun target yang sifatnya tidak terukur. Misal, saya di tahun 2025 ini ingin jadi warga negara Indonesia yang baik dan benar serta bermanfaat bagi negara. Ya bukan
Bukannya nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Tapi kan ngukurnya susah ya Sobat DRV. Spesifikasinya tuh apa? Misal kita bisa menurunkan menjadi lebih spesifik dengan apa? Oke, di tahun 2025 ini saya akan ikut kegiatan voluntary sebagai bagian dari menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi negaranya. Di poin ketiga, kita harus menentukan action plan-nya. Nah, percuma Sobat DRV, kita punya tujuan, kita punya target, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, tujuannya sudah realistis, resolusinya sudah spesifik, tapi nggak ada action plan-nya. Maksudnya action plan itu seperti apa? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan, target, ataupun resolusi kita ini secara lebih spesifik. Langkah-langkahnya tuh apa aja? Yang perlu kita lakukan apa aja? Yang perlu kita persiapkan apa aja? Hal itu juga perlu menjadi bagian dari perencanaan dalam kita mencapai resolusi. Yang keempat, jangan lupa tentukan batasan waktu ataupun tenggat waktunya. Jangan lupa loh bahwa 1 tahun ini dibagi menjadi 12 bulan. 1 tahun ini bisa kita bagi menjadi 3 ataupun 4 bulan. Hal itu akan menentukan bagaimana kita menyusun ataupun mencapai resolusi kita. Kalau tenggat waktu yang kita miliki 1 tahun, bisa jadi kita baru bergerak untuk mencapai resolusi di tahun ke-11. Tapi kalau kita punya tenggat waktu, kita bisa membagi dan mencicil kira-kira untuk bisa mencapai target tersebut, mencapai resolusi tersebut, nyicilnya gimana nih? Per 2 bulan yang kita lakukan apa? Per 3 bulan yang kita lakukan apa? Per 4 bulan yang kita lakukan apa? Supaya tidak terasa berat bagi kita untuk mencapai resolusi kita. Dan yang kelima adalah cari dukungan dari orang terdekat. Ketika kita memiliki resolusi, bukan nggak boleh loh untuk kita ngasih tahu orang-orang terdekat kita tentang resolusi yang kita miliki. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi orang-orang terdekat bisa menjadi pengingat ataupun alarm bagi diri kita sendiri untuk kita mencapai resolusi kita. Setidaknya ketika orang lain tahu kalau kita punya resolusi, mereka bisa bantu ngingetin kita. Hey, kamu kan punya resolusi ini di tahun ini. Jangan ngelakuin hal yang bertolak belakang ya sama resolusi kamu. Nah, dukungan dari orang terdekat juga bisa membantu kita untuk merasa lebih yakin dan termotivasi dalam mencapai resolusi tersebut karena kita merasa bahwa kita nggak bergerak sendirian. Kita merasa bahwa ada orang lain yang mengetahui apa yang ingin kita capai sehingga kita ngerasa bahwa oh iya, ada orang lain yang percaya dan mau mendukung kita untuk mencapai target, tujuan, dan juga resolusi kita. Nah, Sobat DRV, semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa menjadi tips yang baik bagi Sobat DRV semua untuk menyusun resolusi. Mumpung kita masih berada di awal tahun 2025, belum terlambat sama sekali kok untuk menyusun resolusi yang tepat, resolusi yang baik, agar tahun 2025 ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih positif ke depannya.